Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang ada di sini. Terima kasih sudah bergabung di sini di malam kali ini. Ada pesan semesta ya melalui tubuh ini untuk menyampaikan pesan semesta di malam hari ini, yaitu Tuhan juga ada di dalam orang yang jahat. Tuhan tidak hanya ada di dalam tubuh orang baik, melainkan di dalam keduanya ada Tuhan. Maka berhentilah membenci orang yang jahat. Berhentilah untuk mengubah dia menjadi baik. Cukup sadar bahwa apapun yang ada di detik saat ini adalah kesempurnaan yang hanya perlu dibiarkan dan dirayakan, maka tiba-tiba kamu telah kembali pada dirimu sendiri. Tiba-tiba kedamaian terjadi dengan sendirinya. Inilah yang disebut dengan zeroisme. Nah, kali ini teman-teman semuanya, di malam hari ini kita akan membahas tentang apa yang sudah dituliskan di sini ya. Semoga aliran energi dari Tuhan di malam hari ini membuka kesadaran semua jiwa-jiwa yang sedang mendengarkan ini, entah di YouTube-nya atau entah di sini. Semoga nantinya teman-teman lebih bisa menyadari semua ini dan kesadarannya semakin meluas seperti itu ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Tuhan ada di dalam orang yang jahat dan orang yang baik ya. Nah, sebelumnya kita akan awali terlebih dahulu bahwa teman-teman semuanya, selama ini ya kita sudah selalu diajari selalu untuk menolak, selalu untuk mengontrol, selalu untuk merubah yang buruk menjadi yang baik. Kita selalu berjuang untuk menjadi orang baik ya. Kita juga berjuang untuk jangan jadi yang orang jahat. Jangan deket-deket dengan orang jahat. Jangan deket-deket orang yang vibrasinya rendah dan di bawah. Jangan suka berdekatan dengan orang yang jahat. Ya, jangan melakukan keburukan. Nah, ini semua sudah ditanamkan ya sejak kecil, dari waktu kita kecil sampai sekarang ini. Dan tentunya hal-hal seperti ini membuat kita menjadi membenci keburukan. Oke? 1. Kita sudah dididik untuk membenci yang disebut dengan kejahatan dan keburukan. Ya. Dan kemudian teman-teman, secara tidak langsung sejak kecil kita sudah digiring untuk menjadi orang yang baik. Kita digiring untuk menjadi orang yang selalu baik. Orang yang selalu berusaha membahagiakan semua orang. Orang yang selalu menolak keburukan, orang yang selalu berjuang supaya menjadi yang baik. Dan ternyata disinilah kita terlupakan oleh satu hal yang sangat penting. Apa itu? Kita ternyata sudah dilupakan tentang apakah orang yang jahat itu benar-benar seseorang yang melakukan kejahatan, ataukah orang yang jahat hanya dipakai oleh Tuhan yang di dalamnya ada Tuhan yang menggerakkan dia dan mengizinkan dia menjadi orang yang jahat. Nah, disinilah mulai kita merenung untuk lebih meluas bahwa tidak ada orang yang benar-benar jahat dan tidak ada juga orang yang benar-benar baik. Mereka semuanya, kita, saya ini, tubuh teman-teman semuanya, dan tubuh semua orang yang ada di luar ini, mereka hanya digunakan oleh Tuhan yang seolah-olah dia berbuat baik, yang seolah-olah dia berbuat buruk. Maka ternyata disinilah permainan kehidupan terjadi. Yang awalnya mungkin kita tidak mau jadi orang yang jahat, kita selama ini tidak ingin, kita menjauhi orang yang berbuat jahat, ya, kita menjauhi orang yang
suka mabuk-mabukan nih, orang yang suka narkoba gitu ya, atau ya yang sudah dinilai pikiran kita adalah sesuatu yang negatif. Tapi ternyata mereka semuanya digunakan oleh Tuhan. Bukan kita sedang melakukan keburukan, bukan kita yang sedang melakukan kebaikan, tapi tubuh kita, tubuh ini, tubuh orang lain, tubuh semuanya hanya digerakkan oleh Sang Hidup itu sendiri untuk bermain peran di dalam dunia ini. Ya, maka di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya. Semua sudah by design, oke? Semua sudah by design teman-temanku. Dan ketika teman-teman ya ada orang yang hobinya menipu, oke? Kalau ada orang yang hobinya menipu, mereka sudah didesain seperti itu. Buktinya apa? Buktinya kalau teman-teman belajar tentang ilmu angka numerologi, teman-teman di situ nanti ada chart. Oke, ada chart numerologi, di mana ketika ada angka-angka yang ada di dalam diri kamu itu, ya, angka-angka lahir kamu, ketika diri kamu, tubuhmu dilahirkan, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, di situ sudah ada, bisa dihitung chart numerologi. Nah, di dalam chart numerologi itu, teman-teman, itu sudah kelihatan seseorang ini akan nantinya potensi besar memang menipu. Yang satu potensi besar dia melakukan kriminalitas. Yang satunya nanti rumah tangga, kalau dia misalkan ya orang A dengan orang B menikah kemudian akhirnya bercerai, itu sudah desain ya. Sudah desainnya. Maka di sini teman-teman semuanya, ini semua hanya permainan energi, oke? Sudah desain dan permainan energi, maka di sini kenapa kita semuanya jangan melabeli itu hal yang buruk, hal yang baik, hal yang perlu dihindari, hal yang perlu dicapai. Tidak, hidup ini sudah mengalir apa adanya, seapa adanya. Oke? Jadi tidak ada yang perlu dirubah apapun loh. Hanya perlu apa sih sebenarnya kehidupan ini? Setiap detik demi detik kehidupan ini hanya perlu satu. Cukup sadar bahwa apapun yang ada di detik saat ini adalah kesempurnaan yang hanya perlu dibiarkan dan dirayakan, maka tiba-tiba kamu telah kembali pada dirimu sendiri. Tiba-tiba kedamaian pun juga terjadi dengan sendirinya. Tiba-tiba lingkungan di luar diri kamu juga akan berubah dengan sendirinya. Maka disinilah yang disebut dengan kehidupan adalah permainan. Saat kita tahu cara bermain Tuhan di alam ini, maka kita akan lebih slow dan lebih bisa membiarkan apa adanya. Ya, maka ketika pun ada orang A dan orang B yang saling bisa satu frekuensi, atau mereka itu ngeklik ya, atau mereka itu cocok. Dan ketika dihitung pun juga di dalam angka, mereka pun juga sama. Di situ ada angka yang memang energinya itu sama dan terikat. Maka di sini kita tidak lagi melihat sebuah sikap A, sikap B, sikap C adalah keburukan, kejelekan, dihindari, tidak. Ini semua hanya permainan-permainan kehidupan yang sudah ada alurnya dan memang seperti itu adanya. Dan itu kenyataan itu sendiri. Maka di sini kenapa kita harus membuang ya, harus benar-benar menetralisir pikiran ini supaya lepas dari yang disebut dengan label-label. Label-label ini baik, ini buruk, ini salah, ini benar, ini dicapai, ini dihindari, itu dilepaskan semuanya. Supaya saat kita bisa melepaskan semua label-label dalam pikiran ini, yang terjadi adalah kita bisa merayakan kenyataan kehidupan di detik saat ini. Setiap detik demi detik kehidupan ini, kita mampu merayakan itu tanpa menilai, hanya hadir dan merayakan. Inilah surganya dunia. Inilah kebahagiaannya jiwa. Seapa adanya di saat ini,
Ya, ketika teman-teman di saat detik sekarang, teman-teman sedang minum, maka kenyataannya adalah minuman. Nah, tetapi ketika kita melihat air putih, kita haus dan kita mulai berpikir bahwa enak ya kalau misalkan kita makannya, minumnya itu yang seger, minumnya itu yang nyenengin. Berarti kita belum bisa merayakan momen detik saat ini. Yang ada hanya air putih, berarti aku menikmati air putih yang ada. Ya, kemudian ketika saya live di sini, saya juga menikmati. Oh, di sini saya sedang merayakan nih. Saya sedang ngobrol omongan gitu ya di sini, sedang menyampaikan, sedang senang sharing. Ya, saya akan hadir di sini detik ini. Maka semuanya tubuh ini, pikiran ini, rasa ini, tubuh energi ini, semuanya ada di detik momen saat ini. Sekarang. Jadi nggak ada pikiran ini ya, pikirannya nanti gimana ya. Kemudian misalkan nanti suaraku jadi nggak bisa lancar gimana ya, itu nggak ada. Karena kita menikmati momen yang ada. Jadi nggak diada-adakan, tidak dirancang ya, hanya mengalir mengikuti arus saja dan kemudian menikmati momennya. Inilah yang disebut dengan sedang hidup. Kita sedang benar-benar hidup saat ini. Ya, ketika apa? Kita berhenti membenci yang jahat dan terlalu memuji yang baik. Kita tidak sedang hidup karena ketika kita melihat orang jahat, orang baik, maka pikiran kita selalu memberikan penilaian bahwa kok orangnya itu baik banget ya, oh kok kamu jahat banget sih, itu sudah tidak ada. Ketika penilaian itu sudah lenyap dalam diri ini, yang ada hanya kenyataan hidup dan itu sudah kehidupan itu sendiri. Karena ya, yang ada di momen saat ini, yang ada di momen detik saat ini adalah kehidupan itu sendiri. Ya, jadi inilah kenapa kita harus belajar untuk membiarkan semuanya apa adanya dan kemudian kita bisa merayakan momen saat ini, detik demi detik yang terjadi, kita bisa merayakan itu, membiarkan apa adanya. Maka aliran kehidupan kembali terasa mengalir, terasa tertuntun, terasa semua ini benar-benar by design oleh Sang Maha Hidup. Maka disinilah kita sedang membiarkan kehidupan ini terjadi dengan sendirinya. Seperti itulah kira-kira ya yang disebut dengan zeroisme ya teman-teman ya. Dan ini pun kita harus melatih ini setiap detiknya ya. Setiap detik demi detik kita melatih terus untuk membiarkan. Bukan melatih ngapa-ngapain, melakukan apa enggak. Kita tidak sedang melakukan apa-apa. Kita tidak sedang apa-apa merubah, tidak. Kita hanya sedang belajar. Bisakah kamu membiarkan semua ini apa adanya? Bisakah kamu merayakan setiap detik demi detik ini apa adanya? Inilah loh kesempurnaan kehidupan yang terjadi saat ini. Inilah kesempurnaan yang seapa adanya. Ya, jadi inilah kenyataan kehidupan itu sendiri yang terjadi di detik ini. Maka ketika kita sering melatih untuk seperti itu setiap saatnya, maka kita selalu stay dan sadar bahwa kita memang selalu stay dalam kekosongan ini sendiri. Ya, seperti itu kira-kiranya. Bagi teman-teman semuanya, jika teman-teman semuanya nanti ketinggalan ya live-nya ini, bisa silakan merapat di YouTube ya teman-teman ya. Ya, subscribe YouTube-nya Zeroisme. Dan teman-teman jika mau order buku Zeroisme, order buku Kitab Semesta ya, bisa silahkan untuk DM di TikTok Zeroisme dan nanti bisa pembelian ada di situ ya. Terima kasih banyak ya atas waktunya, atas semuanya. Semoga aliran dari semesta ini bisa diterima oleh semua jiwa yang mendengarkan ya, dan semoga memperluas cara pandang, memperluas kesadaran dalam menjalani kehidupan ini supaya detik demi detik, momen demi momen yang
ada di detik sekarang ini, kita bisa merayakannya dengan penuh rasa bahagia dan sukacita. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.